Immortal and Martial Dual Cultivation, episode 89. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Kakak Yukian, orang ini tidak mudah dihadapi, kata seorang murid puncak biyun kepada orang yang memimpin mereka. Ekspresi Yukian menjadi serius dan dia berkata, tidak perlu khawatir. Master puncak sudah mengatakan, selama kita bisa membuat orang ini gagal dalam ujian inti, dia akan memberi kita masing-masing 1000 batu roh tingkat rendah. Dengan 1000 batu roh tingkat rendah ini, tidak akan menjadi masalah meskipun kita gagal dalam ujian murid inti. Batu roh ini akan cukup untuk kultivasi kita. Selain itu, kita masih memiliki kesempatan lain tahun depan. Tidak perlu khawatir sama sekali. Jika memang harus, kita akan gagal bersama dengannya. Ketika orang lain mendengarnya, dia melirik Xiao Chen dengan penuh maksud dan berkata, itu benar. 1000 batu roh tingkat rendah sudah cukup bagiku untuk menembus ke tingkat suci bela diri. Akan mudah untuk lulus ujian murid inti tahun depan. Mereka berdua mengobrol di depan Xiao Chen, seolah-olah dia tidak ada di sana. Xiao Chen tetap tenang, menggenggam pedang bayangan bulan miliknya erat-erat. Dia tidak terpengaruh oleh kata-kata mereka. Ye Chen, hati-hati, seru Liu Suifeng tiba-tiba. Sebenarnya, keduanya sengaja memprovokasi Xiao Chen, bertujuan untuk mengalihkan perhatiannya. Melihat situasi ini sebagai peluang, orang di belakangnya diam-diam bergerak. Dia tersenyum dingin. Dengan membiarkanku mendekatimu dalam jarak 3 meter, kau tamat. Mundur. Penindasan Gunung Tai. Sebuah gunung besar tampak di belakangnya. Di puncak gunung itu, orang bisa melihat hewan dan burung secara samar-samar. Tidak buruk, melakukan penindasan Gunung Tai dengan fenomena misterius seperti itu sebagai seorang Grandmaster bela diri tingkat unggulan. Jika hanya mempertimbangkan fenomena misteriusnya saja, dia sudah setara dengan Song Ke di masa lalu. Sudut bibir Xiao Chen sedikit melengkung membentuk senyum tipis. Hatinya sangat tenang saat ia mengevaluasi teknik bela diri ini. Indra spiritualnya menjangkau sekitar 500 meter di sekitarnya. Semua gerakan keempat murid puncak biyun berada dalam genggamannya. Tidak ada celah sama sekali. Fenomena misterius itu cukup bagus. Sayangnya, teknik bela diri yang kuat membutuhkan kekuatan yang besar sebagai fondasinya. Hanya dengan begitu kekuatan sejati dapat terungkap. Jika tidak, itu hanya akan bersifat dangkal. Seni memahat tubuh naga dan harimau menyebar dengan cepat. Tulang-tulang Xiao Chen terus berderak. Dia menempatkan pedang bayangan bulan ke dalam cincin alam semesta dan mengepalkan tangan kanannya. Dia bisa merasakan energi tak terbatas di tubuhnya saat dia berbalik dan menyerang. Sesosok harimau raksasa muncul di belakang Xiao Chen. Harimau itu meraung keras dan aura Xiao Chen langsung meningkat ke puncaknya, seolah-olah dia menjadi raja binatang buas. Bang! Gunung itu hancur berkeping-keping oleh satu pukulan. Begitu fenomena misterius itu hancur, orang yang menyerang Xiao Chen secara tiba-tiba itu memuntahkan seteguk darah. Wajahnya pucat pasi, seolah-olah kehabisan darah. Tubuhnya bergoyang seperti layang-layang dengan tali yang putus saat ia jatuh dari langit. Tepat ketika ia hendak ditusuk tombak, sesosok putih terbang keluar dan menangkapnya. Lalu, ia mendarat di luar formasi. Seni memahat tubuh naga dan harimau bersama dengan harimau ganas yang meninggalkan pegunungan sudah cukup untuk mengumpulkan seluruh kekuatan fisik dan esensi Xiao Chen. Kekuatan fisiknya saja sudah memberinya kekuatan sebesar 6000 kg. Ini tidak kalah dengan kekuatan esens yang melimpah dari seorang Saint bela diri tingkat rendah, yang memiliki kekuatan 5000 kg. Jika dibandingkan, tinju Xiao Chen sekarang mengandung total kekuatan lebih dari 10.000 kg. Dengan kekuatan yang begitu mengerikan, yang disebut penindasan Gunung Tai, hanyalah lelucon. Seorang pendekar suci tingkat rendah biasa tidak akan berani menerima pukulan ini. Tidak, adik Yao, aku akan membunuhmu, membelah gunung dan bumi. Tebasan silang pemecah awan. Awan berbalik, lautan terbelah. Ketika mereka melihat serangan mendadak adik junior mereka, Yao, gagal dan dia terluka parah setelah fenomena misterius itu, ketiga orang yang tersisa kehilangan akal sehat dan dengan panik menyerbu Xiao Chen.
Segala macam gerakan mematikan dilakukan, semuanya dicampur aduk. 3 Grandmaster bela diri tingkat unggulan telah melancarkan jurus mematikan mereka, tentu saja, kekuatan mereka tidak boleh diremehkan. Udara yang tadinya panas kini menjadi pengap. Xiao Chen tersenyum tipis dan menggerakkan tangan kirinya ke posisi naga dan tangan kanannya ke posisi harimau. Kemudian, dia menyilangkan lengannya dan kedua binatang itu menyatu dalam dirinya. Seekor naga banjir dan seekor harimau ganas kini bergerak di sekitar tubuhnya. Ketika Xiao Chen melancarkan jurus pembentukan tubuh naga dan harimau secara bersamaan, cahaya keemasan langsung menyelimuti tubuhnya, tampak sangat mengesankan. Energi tak terbatas mulai terkumpul di dalam dirinya. Kekuatan harimau dan naga terus mengalir tanpa dilepaskan. Sang harimau yang berjongkok dan naga yang tersembunyi, mengaum dengan keras, tak pernah takut pada gunung dan sungai. Bang, bang, bang. Tepat sebelum ketiga jurus mematikan itu mengenai Xiao Chen, jurus-jurus itu menabrak penghalang tak berbentuk dengan keras, sehingga tidak dapat bergerak lebih jauh. Meledak. Xiao Chen berteriak dan energi yang telah ia simpan meledak seperti gunung berapi yang meletus. Harimau dan naga itu meraung dan riak tak terhitung jumlahnya terbentuk di udara, seolah-olah di permukaan air. Menghadapi derasnya energi yang terus-menerus ini, 3 orang yang tersisa tidak memiliki cara untuk melawan dan terdorong mundur. Selama periode waktu ini, Xiao Chen telah menguasai lapisan keempat seni memahat tubuh naga dan harimau hingga mencapai kesempurnaan kecil sehingga ia sekarang mampu mengeluarkan sebagian energinya keluar. Ketika dia mencapai kesempurnaan agung, dia akan mampu mengeluarkan seluruh energinya, membuat desisan naga dan raungan harimau menjadi lebih mengerikan. Mu Heng, yang matanya terpejam dan berdiri tegak seperti pohon pinus di musim dingin, tiba-tiba membuka matanya, cahaya aneh bersinar di kedalaman matanya. Betapa kuatnya tubuh fisik ini. Naga dan harimau menyatu dalam tubuh, teknik kultivasi tubuh fisik ini seharusnya setara dengan milikku. Namun, tubuh fisiknya tidak sekuat itu. Setelah seni penempaan tubuh giok ungu saya beredar dengan kekuatan penuh, tubuh saya menjadi seperti besi beku 100 tahun, memungkinkan saya untuk memotong logam dan memecahkan giok dengan tangan kosong. Namun, ini kemungkinan besar bukanlah kartu trufnya. Pikiran-pikiran seperti itu terus terlintas di benak Mu Heng, sepertinya masih ada satu pesaing lagi untuk posisi pertama dalam ujian murid inti ini. Ketika kelompok murid puncak Tianyu melihat pemandangan di depan mereka, mereka tercengang dalam hati. Mereka sudah hampir tidak mampu bertahan, berdiri di ujung tombak. Mereka tidak menyangka Xiao Chen mampu menunjukkan kemampuan bertarung yang begitu hebat dalam keadaan seperti itu. Wu Bing, yang berada di samping Zhang Lai, berpikir sejenak dan berkata, "Adik Zhang, haruskah kita mengumpulkan beberapa kakak senior dan melakukan serangan pertama? Mengingat kekuatan yang dia tunjukkan sekarang, dia akan menjadi penghalang terbesar bagimu untuk mendapatkan tempat pertama." Tepat saat itu, 10 murid inti puncak Tianyu yang lebih kuat datang menghampiri. Seperti beberapa orang dari puncak Biyun, mereka mampu bergerak bebas di ujung tombak. Kekuatan mereka menempatkan mereka di antara yang teratas. Orang yang memimpin mereka menatap Zhang Lai. "Adik Zhang, jika kau mau, kau bisa memberi tahu kami. Master Puncak telah menginstruksikan kami sebelumnya bahwa jika terjadi sesuatu yang tidak terduga selama ujian, adik Zhang dapat mengambil alih dan memimpin kami." Ketika Zhang Lai mendengar ini, dia merasa gembira. Dia tidak menyangka Master Puncak akan mempercayainya begitu besar. Namun, setelah bergumam beberapa saat, dia mengurungkan niatnya. Dia menangkupkan tinjunya sebagai tanda hormat dan berkata, "Kakak-kakak senior, terima kasih atas tawarannya. Saya pasti akan memenuhi harapan Master Puncak, saya pasti akan meraih juara pertama dalam ujian ini." Namun, Ye Chen itu bukanlah musuh yang perlu kita hadapi pertama kali. Jika dia hanya memiliki kekuatan yang dia tunjukkan sekarang, aku bisa dengan mudah mengalahkannya. Lawan terbesar kita adalah dia. Setelah Zhang Lai berbicara, dia berbalik dan menunjuk ke arah Mu Heng dari puncak Beichen yang tampak tenang. Ketika Mu Heng merasakan tatapan Zhang Lai, dia menoleh dan tersenyum tenang, tidak terlalu mempedulikan mereka. Orang-orang di samping Zhang Lai agak terkejut. Mu Heng hanyalah seorang Grandmaster bela diri tingkat rendah. Apakah perlu begitu memperhatikannya? Zhang Lai tidak menjelaskan, melainkan berkata, "Situasinya mungkin berubah nanti. Tunggu di sini dulu. Jika tebakanku salah,
maka kita akan segera bertindak. Serangan keempat murid puncak biyun itu terlalu mendadak, menyebabkan murid-murid dari puncak lain menjadi lebih waspada. Bagaimana jika seseorang menyerang mereka dari belakang juga? Seorang kultivator dari puncak Qianduan, dengan pedang besar di punggungnya, berdiri dengan tenang di atas ujung tombak. Pedang besar di punggungnya hampir sepanjang 2 meter, lebar 7 cm, dan tebal sekitar 1 cm. Ukurannya memang pantas disebut pedang raksasa, beratnya saja mencapai 250 kg. Ia berdiri di ujung tombak dengan pedang yang begitu berat, namun ia sama sekali tidak bergerak, membawanya seolah-olah seringan bulu. Tampaknya tidak ada tekanan padanya, hal ini membuat orang-orang merasa takjub. Ketika seseorang di sampingnya melihat orang-orang dari puncak Tianyu sedang membicarakan sesuatu, dia dengan tenang berkata, "Kakak Gao Yang, sepertinya ada aktivitas di pihak puncak Tianyu. Haruskah kita melakukan sesuatu?" Gao yang memiliki wajah yang sangat lebar dengan alis tebal, ketika dilihat, ia memancarkan kesan heroik. Ia melirik sekelompok orang dari puncak Tianyu dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kami akan mengamati dengan tenang dan bertindak sesuai situasi. Tidak ada keuntungan bagi kami, murid-murid puncak Qianduan, untuk bertarung di ujung tombak." Kata-kata serupa juga diucapkan oleh para murid dari puncak-puncak lain. Setiap puncak memiliki setidaknya satu murid yang sombong. Meskipun mereka tidak sekuat Zhang Lai dan yang lainnya, mereka menonjol di antara kelompok tersebut. Semua orang mendiskusikan langkah-langkah penanggulangan untuk mencegah hal-hal yang tidak terduga, untuk mencegah seseorang menyerang mereka secara tiba-tiba. Liu Suifeng menyaksikan Xiao Chen dengan mudah mengalahkan keempat murid puncak biyun yang menyerangnya. Ia tak kuasa menahan rasa sedih. Mereka berdua adalah Grandmaster bela diri tingkat unggul, namun terdapat perbedaan kekuatan yang begitu besar. "Ye Chen, apakah semuanya baik-baik saja?" tanya Liu Suifeng. Xiao Chen menjawab, "Tidak masalah, aku hanya menghabiskan sebagian esensku." "Lebih berhati-hatilah, masih ada satu orang lagi dari puncak biyun yang belum bergerak." Setelah Xiao Chen mengalahkan ketiga orang itu, dia menggunakan indera spiritualnya untuk memantau murid puncak biyun yang tersisa. Dia merasa bahwa orang ini memiliki aura yang kuat, dia lebih kuat dari orang-orang sebelumnya, dia telah menyembunyikan dirinya dengan sangat baik. Xiao Chen awalnya ingin langsung menyerbu dan mengusirnya. Namun, setelah dipikir-pikir, masih ada Zhang Lai yang mengawasinya. Tidak perlu menunjukkan terlalu banyak kekuatannya, jadi dia membiarkannya saja. Waktu berlalu perlahan, dalam sekejap mata, setengah jam telah berlalu. Setengah dari waktu yang dibutuhkan untuk lulus ujian telah berlalu. Masih ada sedikit lebih dari 80 murid yang tersisa dalam formasi tombak. Jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, 80 orang ini seharusnya tidak mengalami masalah untuk bertahan hidup selama setengah jam. Zhang Lai sedikit mengerutkan kening, ia memiliki firasat bahwa ujian ini tidak akan semudah yang dibayangkan. Setelah setengah jam berlalu dan belum ada aktivitas apapun, beberapa orang mulai curiga. "Tidak apa-apa, aku sudah tidak mau repot lagi. Aku akan bergerak duluan." Niat membunuh terpancar di mata Zhang Lai. Matanya seperti lampu saat menatap Mu Heng dari puncak Beichen. Niat pedang yang tak terbatas terkumpul di kedalaman matanya. Siu, beberapa untaian ki pedang muncul di udara. Mereka seperti pedang tajam, dengan mudah membelah udara dan menciptakan gelombang kejut saat menuju ke arah Mu Heng. Mu Heng sudah mengantisipasi gerakan mendadak Zhang Lai. Namun, dia tidak menyangka niat pedang Zhang Lai cukup kuat untuk meluncurkan ki pedang dari udara kosong. Bang, bang, bang. Mu Heng menggunakan telapak tangannya sebagai pedang dan menebas ki pedang yang mengarah kepadanya. Dengan suara kongkiang yang metalik, Mu Heng dengan mudah menghancurkan ki pedang tersebut. "Lakukan. Habisi dia dulu." Zhang Lai juga memperkirakan bahwa Mu Heng tidak akan mudah dikalahkan hanya dengan beberapa untaian ki pedang. Ini hanyalah hidangan pembuka. Begitu Zhang Lai berbicara, 10 murid puncak Tianyu yang kuat mendorong diri mereka ke arah ujung tombak yang tajam dan menerjang Mu Heng dari puncak Beichen. "Aku akan mengurus mereka, kalian tidak perlu melakukan apapun," kata Mu Heng kepada para murid puncak Beichen di belakangnya yang hendak membantunya. Mu Heng menghentakkan ujung tombak di bawahnya dengan keras. Akibat hentakan yang kuat, badan tombak mulai bengkok dan kemudian kembali tegak dengan bunyi, "Siu." Mu Heng langsung terlempar ke udara. "Mu Heng,
yang melompat ke udara dengan bantuan tombak, menarik ujung tombak saat ia terbang ke atas. Ia tersenyum tipis kepada orang-orang yang melompat ke arahnya dari depan dan melemparkan ujung tombak itu ke arah mereka. Bang! Ujung tombak itu meledak di tengah jalan dan berubah menjadi pecahan logam yang tak terhitung jumlahnya. Pecahan-pecahan itu bergerak dengan kecepatan tinggi, menciptakan gelombang kejut dan berubah menjadi senjata tajam untuk pembantaian. Awan di sekitar puncak, teriak Zhang Lai dan mengeksekusi gerakan pertama dari teknik pedang Lingyun, awan di sekitar puncak. Tiba-tiba, awan dan kabut muncul di formasi tombak itu. Puncak gunung menjulang dan menghalangi semua pecahan peluru. Banyak suara, dang-dang-dang terdengar. Ketika awan dan kabut menghilang, semua orang menyadari bahwa gambar gunung itu sebenarnya adalah pedang di tangan Zhang Lai. Pedang itu dengan ganas menebas semua pecahan peluru dalam sekejap. Memanfaatkan kesempatan ini, Mu Heng, yang telah bergerak sekitar 100 meter, dengan santai mengeluarkan tombak lain dan membelahnya menjadi dua dengan telapak tangannya. Dengan bunyi, siu, dia melemparkan kedua bagian tombak itu. Bagian-bagian tombak yang patah berputar cepat di udara. Saat terbang, mereka menarik udara dari sekitarnya, menciptakan tornado berdiameter 3 meter di sekeliling mereka. Aku tidak bisa terus seperti ini. Zhang Lai berteriak, bantu aku memblokir gerakan ini, aku akan mengejarnya. So, dukung terus channel YouTube Sabta Novel. 4 murid inti melompat keluar dari belakangnya. Mereka bergerak ke arah yang berbeda, dua di setiap sisi. Mereka menghunus pedang mereka secara bersamaan, masing-masing menciptakan cahaya pedang setinggi 10 meter untuk menebas tornado. Zhang Lai tidak peduli dengan akibat dari gerakan mereka. Dia sama sekali tidak ragu-ragu saat bergerak melewati ruang di antara tornado dan menyerang Mu Heng dengan cepat. Ketika Mu Heng melihat Zhang Lai mengejarnya sendirian, dia tersenyum. Dia menginjak ujung tombak dan terjadilah ledakan. Ujung tombak itu langsung hancur berkeping-keping saat dia terlempar ke belakang. Bang, 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 bang. Setiap langkah yang diambil Mu Heng akan mengakibatkan ledakan ujung tombak di bawahnya. Ledakan itu berubah menjadi serpihan logam yang tak terhitung jumlahnya, bergerak dengan kecepatan tinggi dan menciptakan gelombang kejut. Seperti hujan badai yang dahsyat, serpihan-serpihan itu menghantam Zhang Lai yang mengikutinya. Zhang Lai melihat sekeliling dan mendapati gelombang pecahan peluru mematikan yang mengaburkan pandangannya. Jumlahnya sangat banyak hingga tak terhitung. Jika dia ingin melanjutkan pengejarannya, dia harus menerobos badai pecahan peluru ini. Untuk melakukan itu, dia harus menggunakan sejumlah besar esens. Dia merasa seperti telah jatuh ke dalam perangkap Mu Heng. Zhang Lai berpikir dalam hati, namun, mustahil baginya untuk mengetahui bahwa aku mengkultivasi teknik kultivasi tingkat bumi unggul. Jumlah esens yang kumiliki pasti jauh lebih banyak daripada dia. Ketika Zhang Lai memikirkan hal ini, dia memperlihatkan senyum mengejek sambil berteriak, gunung berputar menghancurkan awan. Ini adalah gerakan kedua dari teknik pedang Lingyun. Sebuah fenomena misterius terkondensasi, sebuah gunung muncul entah dari mana. Yang mengejutkan semua orang, gunung itu benar-benar mulai berputar. Gemuruh, gunung itu berputar, dan seluruh lapangan latihan mulai berguncang. Ada beberapa murid inti yang malang yang langsung jatuh dari ujung tombak. Ketika Xiao Chen melihat bahwa kedua gerakan teknik pedang Lingyun yang dilakukan Zhang Lai memiliki fenomena misterius, Xiao Chen diam-diam merasa takjub. Dia tidak menyangka bakat Zhang Lai begitu tinggi. Namun, kemampuannya menciptakan fenomena misterius bukan berarti pemahamannya tentang teknik pedang Lingyun lebih dalam daripada pemahamanku, kata Xiao Chen dalam hati dengan acuh tak acuh. Fenomena misterius merupakan semacam pelengkap bagi teknik bela diri. Namun, jika fenomena misterius tersebut tidak lengkap dan diwujudkan secara sembarangan, akan terjadi dampak buruk yang besar pada esensi mereka ketika fenomena tersebut hancur. Saat Xiao Chen bertarung melawan Chu Chaoyun, dia mengalami kerugian besar. Lawannya hanya menggunakan setengah gerakan untuk menghancurkan fenomena misterius api terang bulan miliknya. Hal ini mengakibatkan efek negatif pada esensinya, dan dia kehilangan kemampuan bertarungnya sepenuhnya. Oleh karena itu, Xiao Chen selalu sangat berhati-hati dalam menggunakan fenomena misterius setelah kejadian itu. Ada dua cara untuk menghancurkan fenomena misterius. Yang pertama adalah menemukan titik lemah dari fenomena misterius tersebut, seperti yang dilakukan Chu Chaoyun kala itu.
Cara kedua adalah menghancurkannya secara paksa, menggunakan kekuatan mutlak untuk menghancurkan fenomena misterius lawan, seperti yang dilakukan Xiao Chen sebelumnya. Tidak ada yang tahu metode mana yang akan dipilih Mu Heng. Gunung yang berputar itu tingginya beberapa ratus meter, dengan lebar yang tidak diketahui. Angin bergejolak menerpa saat gunung itu menutupi langit, membuat tempat itu gelap. Matahari yang bersinar terang sepenuhnya tertutupi olehnya. Serpihan logam kecil yang berjatuhan seperti hujan menghantam puncak gunung dengan bunyi ding ding dang dang. Serpihan itu sama sekali tidak berguna, dan jatuh ke tanah. Mu Heng menoleh untuk melihat, ekspresinya sama sekali tidak terkejut. Dia menatap ilusi puncak gunung yang berputar, hanya itu yang dilihatnya, tidak ada yang lain. Saat gunung semakin mendekat, ekspresi Mu Heng tetap tidak berubah. Seolah-olah dia tidak tahu bahwa dia bisa dengan mudah tertimpa gunung itu ketika mendekat. Aku masih belum bisa menemukan titik lemahnya. Terlalu sulit untuk menemukan titik lemah dari fenomena misterius itu. Mu Heng menggelengkan kepalanya dalam hati dan menghela napas. Meskipun fenomena misterius yang ditunjukkan Zhang Lai tidak sempurna, tidak mudah untuk menemukan titik lemahnya. Karena aku tidak dapat menemukannya, maka aku akan menghancurkanmu berkeping-keping, teriak Mu Heng, lalu melompat ke udara. Cahaya ungu muncul di kulitnya, seperti cahaya giok. Beri aku istirahat. Sebatang pohon palem biasa menghantam gunung yang berputar. Dengan suara dentuman keras, gunung yang berputar itu akhirnya berhenti. Saat gunung dan telapak tangannya bersentuhan, keduanya menghasilkan gelombang kejut yang dahsyat. Terjadi riak di udara, menyebar ke segala arah. Rasanya seperti gelombang laut yang bergejolak. Gelombang kejut itu tidak membedakan antara teman atau musuh. Jika gelombang itu menyapu formasi tombak, sejumlah besar orang akan terlempar dari formasi tombak. Para murid dari setiap puncak tidak bisa lagi berdiri diam dan hanya melindungi diri mereka sendiri. Mereka semua bergerak. Bang, 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 bang. Seketika itu juga terjadi serangkaian ledakan di lapangan latihan. Ketika orang-orang di tribun penonton melihat ini, mereka semua tercengang. Ujian ini bahkan lebih sengit dan intens daripada ujian sebelumnya. Huci, Xiao Chen mengayunkan pedangnya dan membelah gelombang kejut yang dahsyat menjadi dua, dengan mudah mengatasi bahaya tersebut. Dia terus menatap kedua orang di udara itu. Ilusi gunung di langit itu telah lenyap. Zhang Lai memegang pedangnya dan menangkis pukulan yang tampaknya biasa saja dari Mu Heng yang melayang di udara ke arahnya. Tampaknya pukulan biasa ini, ketika diperkuat dengan kekuatannya, menjadi sedikit lebih kuat daripada Zhang Lai. Fenomena misterius itu tidak terputus, tetapi dapat dianggap terblokir. Dia telah memaksa Zhang Lai ke titik di mana dia tidak berani mempertahankan fenomena misterius itu. Keduanya tidak menggunakan kekuatan penuh mereka saat bertarung satu sama lain. Lagi pula, mereka belum mencapai puncak pertandingan, dan masih saling menguji kemampuan. Tentu saja, jika ada kesempatan, mereka akan dengan senang hati menjatuhkan lawan mereka. Zhang Lai memegang pedangnya dan mundur. Dia melompat ke beberapa ujung tombak sebelum menstabilkan dirinya. Secara kebetulan, dia mendarat di suatu tempat yang tidak jauh dari murid-murid puncak Qianduan. Ketika Zhang Lai melihat Mu Heng mendarat dengan mantap, dia agak terkejut. Saat mereka saling menguji kekuatan, dialah yang berada di posisi yang kurang menguntungkan. Meskipun dia hanya menggunakan 30% kekuatannya, sulit untuk mengatakan apakah lawannya melakukan hal yang sama. Serangan Mu Heng sama sekali tidak berlebihan, dia bahkan tidak menggunakan teknik bela diri. Beberapa gerakan yang dilakukannya adalah serangan langsung yang mengandalkan kekuatan fisik tubuhnya semata. Apakah kau masih ingin terus bertarung? Aku bersedia menemanimu kapan saja, kata Mu Heng untuk pertama kalinya, sambil menatap Zhang Lai. Melanjutkan pertarungan seperti ini bukanlah tindakan yang bijaksana, mereka masih belum mencapai arena pertarungan terakhir. Jika keduanya terluka, itu hanya akan menguntungkan orang lain. Zhang Lai mempertimbangkan implikasi dari hal ini. Puci, sebelum Zhang Lai sempat berkata apapun, Gao yang dari puncak Qianduan, yang membawa pedang besar, menghunus pedang besar itu dengan tangan kanannya. Ia meninggalkan bayangan di udara dan bergerak menyerang Zhang Lai. Terdengar suara dentuman keras di udara, kecepatan orang ini sebenarnya mendekati kecepatan suara. Dia menempuh jarak 100 meter dalam sekejap mata. Pedang besar dan berat itu menebas Zhang Lai. Itu benar-benar tak terduga,
Gao yang sebelumnya tidak menunjukkan niat membunuh sama sekali. Saat Zhang Lai merasakan niat membunuh dan mendengar dentuman sonik, pedang besar itu hanya berjarak 1 cm dari bagian belakang kepalanya. Zhang Lai, yang telah memahami niat pedang, memiliki persepsi yang lebih sensitif daripada kultivator biasa. Saat kekuatan besar itu hendak menyerangnya, dia menghentakkan kakinya ke ujung tombak di bawahnya dengan keras. Tombak itu menancap ke bawah dengan suara "hua". Tubuh Zhang Lai juga ikut tenggelam bersama tombak itu. Rambutnya yang terurai terpotong oleh pedang. Rambutnya kini bertebaran kemana-mana, ia nyaris saja terkena sabetan pedang itu. Ketika langkah Gao yang tidak berhasil, dia dengan cepat menarik pedangnya dan mundur. Dia kembali ke tempat para murid puncak Yanduan lainnya berada. Ekspresi tenang terpancar di wajahnya, tanpa tanda-tanda gangguan sama sekali. "Kau berani menyerangku secara tiba-tiba?" Zhang Lai berbalik dan berteriak marah pada Gan Yang. "Adik Zhang, apakah kau baik-baik saja?" Tanya Wu Bing cemas setelah dengan cepat memimpin murid-murid puncak Tianyu lainnya menghampirinya. Zhang Lai mendarat di ujung tombak lain dan merapikan rambutnya yang dipendekkan. Dia menunjukkan niat membunuh dengan tatapan matanya ke arah Gao yang sambil berkata dengan acuh tak acuh, "Aku baik-baik saja." Namun, seseorang akan segera mendapat masalah. Gao yang tidak takut maupun panik, wajahnya yang gagah berani memperlihatkan senyum licik saat ia menunjuk ke arah Mu Heng dan Xiao Chen. Ia berkata, "Aku bukan lawanmu. Lawanmu adalah dia, dan dia. Jika kau tidak ingin memperlihatkan semua kartu trufmu sebelum pertarungan di arena, kau bisa bertarung denganku." Di balik latar belakangnya yang heroik, Gao yang memiliki indera yang tajam. Dia mampu melihat sisi baik dan sisi buruk, serta membaca situasi dengan jelas. Zhang Lai mendengus dingin, "Kartu truf. Apakah kau bahkan layak untuk kuungkapkan kartu trufku?" Siu. Beberapa untaian ki pedang muncul di udara tanpa suara, membelah udara dan menciptakan gelombang kejut. Gelombang kejut itu ditembakkan ke kepala Gao Yang. Sial, sial. Pedang besar itu bergerak cepat, melindungi bagian depan Gao Yang seperti papan kayu. Pedang itu memblokir ki yang menyerang, tetapi dia telah meremehkan kekuatan mereka. Ketika ki pedang mengenai bilahnya, bilah itu bergetar terus-menerus. Gao yang merasakan lengannya mati rasa, dan dia hampir menjatuhkan pedangnya. Karena itu, dia dengan cepat menggenggam gagangnya dengan kedua tangan. Ketika Zhang Lai melihat situasi tersebut, dia tertawa dingin. "Dengan kekuatan sekecil itu, kau berani mengatakan akan membongkar kartu trufku. Kau terlalu percaya diri."